Hello, Excellent. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? Hope you and your family in a healthy and safe. Keep spirit and keep strong. Stay at home. Keep clean. Now we are going to start our thematic lesson. We pray first. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for your kindness. We thank you for your love. We thank you for your blessing. Now we will start our thematic lesson. Please bless us. Please guide us so that we can understand our lesson today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hari ini kita akan masuk tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran yang kelima. Tujuan pelajaran kita dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mampu menentukan pokok pikiran suatu teks dengan percaya diri. Yang kedua, mampu menjelaskan langkah-langkah membuat gambar cerita dengan disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan dengan peduli dan tanggung jawab. Ayo kita mengamati dan di rumah kalian diskusikan bersama anggota keluarga ya tentang peristiwa apakah ini? Yes, ini adalah kebakaran hutan. Banyak berita berisi informasi tentang kebakaran hutan di Indonesia yang mengganggu pernapasan penduduk sekitar. Kita dapat menentukan pokok pikiran dari setiap berita tersebut. Apakah kalian masih ingat bagaimana caranya menentukan pokok pikiran? Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi teks atau kalimat di dalam setiap paragraf. Kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Sekarang, mari kita perhatikan penggalan teks berikut ini. Kebakaran hutan disebabkan ulah manusia yang sengaja membakar hutan. Asap yang ditimbulkan kebakaran hutan tersebut mengganggu pernapasan penduduk sekitar sampai negara tetangga. Apakah kalian sudah menemukan pokok pikiran dari penggalan teks ini? Ya, pokok pikirannya adalah asap kebakaran hutan menimbulkan gangguan pernapasan. Selanjutnya, mari kita menentukan pokok pikiran dari suatu teks. Tentang Lani gemar menggambar. Banyak teman Lani yang memuji hasil karyanya. Kali ini ia akan membuat gambar cerita. Apakah kalian masih mengingat apa itu gambar cerita? Bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Kita sudah pernah mempelajarinya di subtema 1. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang gambar cerita dan langkah-langkah membuat gambar cerita, sekarang kita akan membaca teks berikut ini dengan cara mat. Mari kita mulai membaca teksnya. Gambar cerita. Gambar cerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan bagian dari cerita yang bertujuan untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, menghias, atau menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan media bantu gambar, cerita tersebut akan lebih mudah untuk dipahami pembaca. Beberapa bentuk gambar cerita diantaranya sebagai berikut. 1. Komik adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dipahami, lucu, ditampilkan lewat urutan gambar, dan dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Yang kedua, gambar cerita kartun, yaitu gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Ketiga, gambar cerita karikatur, yaitu gambar yang penggambaran suatu objek nyata dengan cara dilebih-lebihkan. 4. Cergam adalah cerita yang dilengkapi gambar. Kelima, pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar tanpa penyampulan maupun penjilitan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya. Pamflet dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya,
sehingga terlihat lebih kecil atau dapat juga disebut selebaran. Yang keenam, gambar cerita cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat lebih menarik. Nah, berikut gambar ilustrasi dibuat menggunakan media alas gambar dan media pewarna. Media alas gambar adalah tempat untuk menuangkan gambar seperti kanvas, kain, kertas, dan sebagainya. Media alas gambar yang dipilih atau digunakan akan memengaruhi pemilihan media pewarna. Media pewarna yang sering digunakan antara lain pensil warna dan cat air. Media pewarna berupa pensil warna biasanya digunakan untuk gambar yang menggunakan alas kertas. Sedangkan media pewarna cat air biasanya digunakan pada gambar yang menggunakan alas berupa kanvas. Nah, berikut informasi dalam teks ada dua, yaitu informasi tersurat adalah informasi tertulis jelas dalam teks yang dibaca. Jadi kalau tersurat itu, di dalam teks itu jelas sekali informasinya dituliskan. Nah, sedangkan informasi kedua adalah informasi tersirat, yaitu informasi yang tidak tertulis langsung di dalam teks. Jadi kita harus mencarinya sendiri karena tidak jelas dituliskan atau tidak secara langsung dituliskan di dalam informasi yang tersirat. Lalu bagaimana menemukan informasi tersirat tersebut di dalam suatu teks? Caranya adalah harus membuat kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, dibaca dengan cermat teksnya, lalu dibuat kesimpulannya. Setelah dibuat kesimpulannya, dari situlah kita akan membuat atau menemukan informasi tersiratnya. Berikut adalah contoh-contoh gambar cerita yang tadi sudah dijelaskan di dalam teks. Nanti kalian cari informasi tersirat dan informasi tersuratnya. Sekarang, berikut ini adalah contoh-contoh gambar cerita. Ini adalah contoh gambar cerita komik yang tadi dibicarakan di dalam teks bacaan. Ini contoh gambar ceritanya. Kemudian ini adalah contoh gambar cerita kartun. Kalian senang nonton kartun, bukan? Dan ini adalah contoh gambar karikatur. Gambarnya dilebih-lebihkan. Ini adalah gambar Jokowi jogging yang berlebihan atau yang lebay. Yang ketiga, ini adalah gambar cerita bergambar. Ini cerita yang bergambar. Dan yang berikutnya adalah pamflet. Ini contoh pamflet yang dipotong, yang ada seperempat atau ada setengah. Kemudian ini adalah cover atau sampul buku. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar cerita. Jadi yang kita pelajari gambar cerita hari ini ada 6. Komik, kartun, karikatur, cergam, pamflet, dan cover. Kemudian di dalam setiap teks tadi ada informasi ya. Sekarang, nah, bagaimana membuat langkah-langkah gambar cerita? Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk membuat gambar cerita adalah yang pertama, harus menentukan temanya terlebih dahulu. Jadi pikirkan temanya, apa yang harus kalian gambar. Apakah kalian akan membuat gambar cerita berupa komik, atau tuliskan cerita percakapannya, ataukah kartun. Kemudian yang kedua, harus mempersiapkan alat-alat menggambarnya, yaitu pensil warna, pensil, krayon, kuas, cat, ada cat air, ada cat basah, ada cat akrilik, tergantung gambar cerita seperti apa yang kalian akan buat. Lalu, di dalam mempersiapkan alat gambar ini juga harus membuat karya gambar. Tadi ada cat air, ada pensil warna, itu menggambar dengan menggunakan teknik kering. Dan ada teknik basah. Teknik kering itu menggunakan alat gambar seperti pensil warna yang tidak memerlukan air atau pensil arang, kapur, atau krayon. Tetapi kalau menggambar dengan menggunakan teknik basah itu harus menggunakan alat-alat berupa cat. Berarti ada
unsur atau kandungan airnya seperti cat air, tinta bak, cat poster atau cat akrilik ataupun cat minyak. Nah, sebelum dipersiapkan alat-alat gambar itu, kalian harus pilih terlebih dahulu teknik menggambar yang mana yang kalian akan buat. Nah, yang ketiga, membuat sketsa gambar. Oke, sketsa gambar ini contoh sketsa gambar. Nah, buat dulu sketsanya, setelah dibuat sketsanya kalian gambar, lalu yang terakhir adalah menyempurnakan dan mewarnai gambar. Gambar kalian dapat warnai sesuai dengan selera kalian. Sebelum mewarnai gambar, sempurnakan gambar terlebih dahulu, yaitu dengan tadi membuat sketsanya. Lalu kalian mewarnai dengan salah satu teknik yang kalian lakukan. Kemudian setelah melakukan gambar cerita, mengetahui langkah-langkahnya, kalian sudah dapat membuat gambarnya. Untuk selanjutnya, selain membuat gambar-gambar ilustrasi tadi, kalian juga bisa membuat atau melakukan tentang cara merawat organ pernapasan melalui menggambar. Ini adalah contoh gambar poster. Selain gambar ilustrasi tadi, ini adalah contoh poster bagaimana memelihara atau merawat organ pernapasan manusia. Ini adalah contoh pameran organ poster tentang bagaimana memakai masker, karena salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan yang sekarang lagi in dan lagi ngetren dan tidak kunjung habis-habis yaitu COVID. Ini contoh pameran poster tentang menjaga organ pernapasan menggunakan masker. Kalian boleh buat yang lain lagi tentang poster merawat organ pernapasan. Ya, COVID juga salah satu gangguan organ pernapasan manusia yang merusak organ pernapasan dan yang menyebabkan kematian. Itu sebabnya sampai sekarang kita harus belajar online. Teacher, kalian sudah memahami pelajaran karena hari ini kita sudah belajar tentang cara menentukan pokok pikiran dari suatu teks tentang cerita gambar, dan kita sudah belajar langkah-langkah membuat karya gambar, teknik menggambarnya, dan kita juga sudah belajar membuat poster, cara merawat organ pernapasan. Kalian boleh buat dan kalian boleh lakukan. Teacher harap kalian sudah paham pelajaran hari ini dan kalian waktunya mengerjakan tugas. Nah, tugas kalian hari ini mengerjakan pertanyaan atau ayo berlatih di halaman 105, tetapi kalian tidak perlu mengirimkannya kepada teacher. Yang perlu kalian pikirkan, yang perlu kalian kirimkan kepada teacher adalah tugas-tugas subtema 1 dan subtema 2 di tema B ini yang belum diselesaikan itu segera selesaikan dan kirimkan kepada teacher karena kita sudah mau ujian tema B. Jadi yang dikirim kepada teacher itu saja. Ayo berlatih 105-nya kalian tetap kerjakan tapi tidak perlu dikirimkan kepada teacher. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing, thank you for your kindness, and thank you for your love. Now we have done our thematic